Ini bagus nih. Menteri Keuangan sekarang dia bilang apa? Ukuran sukses kalau sudah masuk surga. Keren tuh. Kayaknya suka ngaji nih menteri ini kan. Bagus nih menteri. Kan? Dia bilang gitu. Ukuran sukses kalau apa? Masuk surga. Itu benar tuh. Karena ada ayatnya, Pak. Surat Al-Imran 185. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap manusia pasti meninggal dunia dan dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang terselamatkan dari api neraka masuk ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Keren banget. Ya, Islam ini akan sampai di mana ada malam, di mana ada siang. Islam akan sampai ke tempat itu. Orang yang memeluk Islam akan mulia. Orang yang meninggalkan Islam, dia akan hina. Itu satu kepastian. Nah, pernyataan ini dasarnya apa? Ya, makanya kalau bicara Islam harus ada dua hal yang penting. Pertama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Islam itu. Ya. Coba antum lihat barangkali sambil ngaji ya. Bukalah surat Al-Imran ayat 18 19. Nah, itu dasarnya. Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallah al-Islam. Silakan dibaca terjemahannya. Perhatikan, siapa yang bilang ini? Allah Rabbul Alamin. Allah bersaksi dan persaksian Allah tidak mungkin meleset. Kalau persaksian orang di pengadilan suka apa? Ada macam-macam situ sesuai dengan kepentingannya, kan? Tapi persaksian Allah tidak mungkin meleset. Pasti benar. Apa persaksian Allah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu pernyataan Allah sendiri. Dan kemudian siapa lagi yang menjadi saksi? Makhluk suci, para malaikat. Makanya para malaikat tidak pernah melanggar Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu menjalankan perintah Allah, tidak pernah melanggar Allah. Ya. Baru yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang yang berilmu, yang menegakkan tauhid, yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan di tengah apa? Kehidupan dunia ini. Hanya dua pihak yang Allah akui dalam kehidupan umat manusia ini. Ya. Makanya jangan lupa itu persaksian Allah, persaksian malaikat dan orang-orang berilmu. Pedagangnya mana? Enggak masuk. Ya. Ilmuwannya mana? Enggak masuk. Penguasanya mana? Enggak masuk. Baru yang ketiga siapa? Orang berilmu. Ilmunya apa? Ilmu apa? Bukan ilmu umum. Ilmu tauhid. Ilmu Islam. Dan bukan sekedar ilmu, dia praktekkan itu Islam. Makanya bahasa para ulama, yang namanya ulama itu siapa? Ini ayatnya. Yang diakui oleh Allah, siapa yang diakui oleh Allah itu? Alimun billah wa alimun bisyariatillah. Ulama itu siapa? Orang yang kenal sama Allah, orang yang menegakkan syariat Allah. Itulah ulama. Hari ini banyak orang mengaku ulama, mungkin jenggotnya, mungkin jubahnya, mungkin bukunya, mungkin tampilannya. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, maka bukan kategori ulama. Apa ukurannya? Kata Allah pada ayat Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Dia punya rasa khasyah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma khasyah." Ilmu itu bukan diukur kamu banyak karangannya, kamu banyak hafalannya. Tapi bagaimana ilmu itu menghantarkan kamu takut kepada Allah. Baik di depan orang maupun gak ada orang. Koruptor-koruptor itu pasti gak takut sama Allah. Penzina-penzina itu pasti gak takut sama Allah. Pendusta-pendusta pasti gak takut sama Allah. Makanya apa kata Nabi? At-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Kalau ada pedagang yang jujur, nanti di surga bersama para nabi. Tinggi sekali tingkatnya. Kenapa? Tidak mudah jadi pedagang yang jujur. Lihat aja di pasar-pasar itu. Ya? Makanya orang muslim itu pasti jujur. Karena Nabi menekankan itu dari Bukhari. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalian wahai orang Islam harus jujur. Jujur keyakinannya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur dagangnya, jujur hidupnya. Assalamualaikum, sayang lagi di mana? Udah deket nih, padahal masih jauh. Istri nih pun suaminya. Sayang udah di mana? Udah deket nih, padahal masih bohong dah nih. Coba ini, istrinya dibohongin, apalagi orang lain kan? Jangan begitu. Kalian harus jujur, karena kejujuran akan membuka semua kebaikan. Dan bila kebaikan terbuka, maka terbukalah pintu surga. Makanya kalau antum bergaul sama orang jujur gimana? Nikmat, bahagia, tidak merasa ditipu. Cuman hari ini susah ketemu orang jujur. Kan? Kata Romo Hormuzi, mantan ketua P3, pejabat Indonesia 99% korupsi. Gimana nih? Gimana? Pengkhianatan terhadap rakyat itu. Koruptor itu pengkhianat rakyat itu. Duitnya rakyat dengan susah payah membayar pajak, dikorupsi sama mereka. Luar biasa. Lelah kita menghadapi koruptor-koruptor itu. Ya mudah-mudahan Presiden kita Prabowo bisa menyelesaikan itu. Jadi kita orang Islam tidak boleh terlibat jaga gitu-gitu. Makanya saya yakin, ya, kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau berjaya, maka kemajuan harus dibangun dari masjid. Ya, jamaah masjidnya harus benar dulu tuh, mulai imamnya sampai makmumnya. Ini benar nih, masjid ini ngasih makan orang-orang yang puasa itu. Habis itu ngapain? Kasihkan, carikan tuh orang-orang pengangguran di sekitar masjid supaya punya kerjaan. Habis itu ngapain? Perhatikan pedagang-pedagang yang kurang modal, bantu mereka. Habis itu ngapain? Anak muda-muda yang mau nikah nggak punya uang, bantu dia untuk menikah. Terus ngapain? Yang sakit-sakit obatin itu. Hah? Yang mereka mengalami derita batin, mengalami gangguan psikologi, ayo bantu mereka. Ini pekerjaan masjid yang luar biasa. Yang terpenting apa? Pintarkan umat ini. Makanya masjid ini baru diresmikan kemarin ya. Ya. Jangan kalah dengan perguruan tinggi, jangan kalah dengan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, perguruan tinggi itu namanya jamiah. Jamiah itu mu'annas, wedok, feminan, ya. Kalau dalam bahasa itu kan, bahasanya feminan itu apa? Dia perempuan dia, jamiah namanya. Kalau masjid apa? Jami', namanya apa? Mudzakkar. Dia apa? Apa namanya? Lelaki kayak laki gitu ya, kakak dia. Bukan seperti jamiah, ya, melenggak-lenggok. Kan? Apa kata para ulama? Walaysa dzakaru kal untha. Laki nggak sama dengan perempuan.
Makanya masjid harus melahirkan ulama-ulama, bukan dari perguruan tinggi itu. Pertanyaannya, masjid mana yang sudah melahirkan ulama? Mana? Tunjukkan sama saya. Masjid mana yang sudah melahirkan ulama? Padahal harusnya masjid itu melahirkan ulama. Makanya Imam Malik melahirkan ulama dari mana? Dari masjid. Nabi Muhammad melahirkan ulama dari mana? Dari masjid. Cuman masjid jangan cuma ceramah melulu. Ceramah ngantuk lagi. Apa tadi ngomongin tadi itu? Ya. Beda, Pak. Ceramah tidak melahirkan kader. Tapi ya, kaderisasi pendidikan diberikan untuk kader ulama di masjid. Ini akan melahirkan ulama-ulama. Sekarang saya mau tanya, di Solo nih, di mana masjid di Solo yang mengkaji Sahih Bukhari? Di mana di masjid Solo yang mempelajari Sahih Muslim? Di mana di Solo yang mempelajari Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah? Selain Sunan Giri, Sunan Bonang, ya. Coba dipelajari itu. Sudahkah kita belajar tafsir, tadabbur dan amal? Kenapa di masjid tidak diajarkan matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu kedokteran, ilmu apa itu? Ajarkan di masjid anak-anakmu. Lahirkan dari masjid ulama dan intelektual. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Akan berubah semua. Di masjid ini orang baik semua. Nggak ada misi apa-apa di sini kan? Coba kita mulai dari masjid kita ini. Coba masjid ini merancanakan untuk melahirkan seperti kata Allah. Kelompok ketiga serta malaikat. Siapa itu? Orang berilmu. Alimun billah wa alimun bi syariatillah. Hari ini banyak orang alimun billah, paham tentang Allah, zikirnya, tahajudnya, masya Allah, tapi nggak nguasai syariat Allah. Orang-orang ini banyak yang jual agama, Pak, karena tidak paham syariat Allah. Di perguruan tinggi banyak orang yang paham syariat Allah, namanya Islamolog, ahli tentang Islam. Tapi kalau lihat ibadahnya ngelepeh dia. Kok katanya ahli agama, nggak sholat jamaah? Kok katanya ahli agama, tapi apa? Tidak tahajud? Kok katanya ahli agama, tapi muamalahnya sama riba? Ada apa dengan mereka ini ya? Ini namanya ulama palsu. Kalau bahasa kerennya pesudo ulama. Ada nggak di tengah masyarakat kayak gini? Ya? Ada seorang mendukung Ahok. Katanya ulama membuat buku 10 dalil mendukung Ahok. Keren banget kan waktu itu tuh. Ini contoh saja nih. Salah satu dalilnya unsur akhoka dzaliman au madlum. Hadis Nabi. Bantu saudaramu aslinya kan zalim atau yang terzalimi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita membantu orang yang terzalimi, paham. Terus bagaimana membantu orang zalim? Cegah dari kezalimannya. Akhoka dalam hadis itu disebutkan saudaramu. Ama bapak ini diterjemahkan bantulah Ahok. Gila banget tuh. Ada itu Pak, kenyataan tuh Pak. Ada bukunya itu. Keren gak itu? Ulama apa ini? A'udzubillahi min dzalik. Ya. Wow, yang ahli syariah Masya Allah. Ya, wah fatwanya bank konvensional halal. Bagaimana itu coba itu? Ada profesor Pak. Oh, saya nggak setuju. Hukum waris laki perempuan beda. Harus sama laki perempuan. Profesor itu Pak. Ya. Tapi apa? Tidak takut sama Allah dia. Berani kamu melawan hukum Allah. Oh, tunggu saat ini. Makanya Allah memberikan persaksian kepada apa? Hah? Orang yang berilmu tentang Allah. Qaiman bil qist. Bukan sebatas pengetahuan ilmu tentang Allah, tapi apa? Paham syariat Allah. Dia praktekkan itu syariat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian,
Lihat orang, jangan lihat ceramahnya. Kalau ceramah bagus, tapi coba lihat bagaimana kepribadiannya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana sumber penghasilannya, bagaimana muamalahnya sama orang. Coba lihat semua itu, baru kita tahu, oh ini orang benar. Makanya kita lihat banyak orang tertarik dengan ulama-ulama dulu kan, karena melihat muamalahnya, bukan lihat ucapannya. Karena perbuatan itu lebih penting daripada ucapan. Sekali Anda berbuat lebih baik daripada 1000 kali Anda bicara. Kan? Meskipun kalau nggak bicara juga nggak benar juga. Bisu berarti kan. Nah, kita terus menyuarakan, tapi harus kita buktikan. Nah, barakallahu fikum sekalian, makanya Allah menyebutkan pada ayat itu, yang pertama kamu harus kenalilah Allah dulu. Ya, baru kenali Islam yang datang dari Allah. Kalau kita kenal Allah sebagai pencipta kita, sebagai yang berhak kita sembah itu, maka Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya. Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin agama yang Allah turunkan mengandung kelemahan. Tapi kalau dari manusia pasti banyak kelemahan. Makanya dalam teori manusia, kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran mutlak, itu yang datang dari Allah, yang maha sempurna. Kedua, kebenaran relatif yang datang dari manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Pendapat saya, pendapat Bapak, mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau itu dari Allah, pasti apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Yang diakui oleh Allah, agama itu hanya Islam. Sekarang ada gerakan namanya moderasi Islam. Ya, gerakan ini dari luar, Pak. Proyek untuk melemahkan umat Islam. Di antaranya mereka membuat ukuran. Kalau orang itu mengatakan Islam yang paling benar, maka itu tandanya radikal. Radikal, Pak. Lah ini Al-Quran mengatakan begini, inna dinal Islam. Kamu berani mengatakan orang ini radikal? Wong itu sumbernya Al-Quran. Itulah rekayasa manusia. Ya, itu dibicarakan, Pak, di tingkat ulama, di tingkat dai. Supaya apa? Semua agama sama, semua menuju surga. Memang surga punya siapa, bos? Surga punya siapa? Punya Allah yang menciptakannya. Allah yang menetapkan siapa yang berhak masuk surga dan tidak itu. Allah yang berhak menentukan agama apa yang diakui oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu di dunia ini, Pak, Bu, ada 1.200 agama. Ada berapa? 1.200 agama. Yang diakui oleh Allah cuma satu. Berarti yang lainnya apa? Nggak diakui sama Allah. Bahkan Allah menetapkan secara pasti di dalam ayat 85 surat Ali Imran. Coba dibuka, Pak. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat apa? Ali Imran 85. Silakan dibacakan. Maknanya apa? Hanya mereka yang memeluk Islam yang akan diterima oleh Allah. Ya. Makanya pada ayat 32 surat Fatir Allah mengatakan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Dan silakan dibaca terjemahannya. Apa isinya itu? Kanan kiri? Baca yang keras. Ini ada teknologi malah lambat gimana?
ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu kedua dengan izin Allah. Yang ketiga itu adalah yang besar. Kemudian Al-Quran yang kami turunkan ini kata Allah, ya, bukan Bible, bukan yang lainnya. Al-Quran yang Allah turunkan ini diberikanlah kepada orang-orang Islam. Ini manusia pilihan Allah semua. Seorang menteri dipilih oleh presiden, bangga nggak dia? Bahagia nggak dia? Wow, rasa syukurnya luar biasa. Dipilih oleh presiden jadi menteri. Yang milik kita siapa, Pak? Allah Rabbul Alamin. Bukan orang tua kita, Pak. Kita ini dipilih sama Allah, ini orang Islam nih, untuk diberikan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi dengan umat Islam, Pak? 3. Kondisi umat Islam ada 3. Silakan bapak-bapak lihat dirinya sendiri, nggak usah lihat orang lain. Kita posisinya di mana sebagai Muslim yang dipilih oleh Allah untuk diberikan Al-Quran? Yang pertama, di tengah umat Islam itu zalimun li nafsi. Dia menzalimi dirinya. Dia melanggar Allah. Dia tidak menjalankan syariat Allah. Perintahnya dilanggar, larangannya malah dikerjakan. Kira-kira koruptor itu masuk kategori apa itu? Melanggar atau mengerjakan perintah Allah? Ada Pak koruptor, hasil korupsinya dibikin berangkatin orang umroh. Ini benar nggak ini? Nggak benar, Pak. Indallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Harus dari yang halal, bukan dari yang haram. Banyak mereka membantu orang miskin dari korupsi. Nggak benar itu. Bisa nggak mengajarkan begitu? Makanya nanti para malaikat ketika menerima rombongan orang bertakwa masuk surga, ada ayat 73 surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika orang beriman digiring rame-rame masuk surga, dibukakan pintu-pintu surga itu. Malaikat menyambut mereka, selamat buat kalian karena kalian orang-orang baik. Tibtum itu bahasa fi'il madhi. Dulu kamu memang orang baik. Baik keyakinanmu, baik pikiranmu, baik ucapanmu, baik perbuatanmu, baik kehidupanmu. Memang pantas kalian masuk surga. Siapa yang ucapin salam, Pak? Selamat, Pak. Para malaikat. Nanti kalau sudah masuk surga, Allah yang ucapin salam. Surat Yasin ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Indah sekali surga itu. Makanya di surga udah nggak ada susah, Pak. Di surga Bapak nggak akan jomblo. Di surga nggak ada janda. Di surga ngapain? Bersama pasangannya. Makanya Bapak Ibu harus punya semangat bersama pasangannya. Komitmen sehidup sesurga. Jangan sehidup semati. Ini bapak-bapak, istrinya meninggal, dia lompati mayatnya. Kenapa kok Bapak lompati? Iya, dia pernah bersumpah, kalau kamu kawin lagi, lompati dulu mayatku. Gimana dia, Pak? Ada ibu-ibu pengajian nanya sama saya, Pak Ustadz, nanti bapak-bapak di surga dapat bidadari. Ibu-ibu dapat apa, Pak Ustadz? Saya bilang, lah ibu nggak akan ketemu sama suaminya di surga. Enggak, Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Allahu Akbar. Ini istri yang kecewa sama suaminya, kan? Bapak-bapak jangan mengecewakan istrimu, Pak. Ya, punya komitmen apa? Sehidup sesurga. Keren banget. Ya? Makanya di surga itu, Pak, nggak ada jomblo, nggak ada janda. Selalu ada, Pak, pasangannya. Ada ibu-ibu umur 65 konsultasi sama saya. Ustadz mau konsultasi. Oh iya, Bu. Ini ada bapak-bapak minat sama saya, Pak Ustadz. Saya
Bener nih bapak. Umur 65 lah nih. Terus dalam hati saya, ibu ini pasti punya kelebihan. Mungkin dia ahli tahajud, mungkin dia punya sedekah. Kok sampai 65 ada bapak-bapak yang minat? Sementara banyak perempuan nunggu di luar sana, kan? Yang muda-muda kan? Ini 65. Saya bilang, ibu punya suami, udah meninggal Pak Ustaz. Terus suami ibu itu soleh tidak? Oh soleh Pak Ustaz. Suami saya soleh Pak Ustaz. Kira-kira calon laki-laki yang minat sama ibu ini mana lebih soleh dibanding dengan suami ibu yang sudah meninggal? Oh meninggal, yang meninggal lebih soleh Pak Ustaz. Kalau begitu terserah ibu, karena istri bersama dengan suami yang terakhir. Bu, kalau suaminya mati, rahimahullah, ya harus cari suami yang lebih soleh. Kenapa? Karena istri bersama dengan suami yang terakhir. Apa kata ibu? Ibu ini yang 65. Kalau begitu enggak jadi Pak Ustaz. Tuh setia tuh ibu, sehidup sesurga, bukan semati Pak, sehidup sesurga. Subhanallah. Makanya apa kata Allah? Pasangan-pasangan di surga mereka menikmati kebahagiaan di sana. Berbuah macam buah-buahan. Udah nggak ada capek lagi, nggak ada ngantuk lagi. Ya, yang suka pengajian ngantukan itu nanti di surga udah nggak ada ngantuk lagi. Ya, semuanya nikmat semuanya. Ya, subhanallah. Dan apa kata Allah? Hah? Allah memberikan salam kepada penduduk surga. Hah? Dari siapa itu? Hah? Siapa berikan surga salam Pak? Allah Rabbul Alamin. Ya, subhanallah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Mendapat apa? Ucapan selamat dari Allah SWT. Tapi mencapai situ kan nggak gampang. Ini bagus nih. Menteri Keuangan sekarang dia bilang apa? Ukuran sukses kalau sudah masuk surga. Keren tuh. Kayaknya suka ngaji nih menteri ini ya. Bagus nih menteri. Ya, dia bilang gitu. Ukuran sukses kalau apa? Masuk. Itu benar tuh. Karena ada ayatnya Pak. Surat Al-Imran 185. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap manusia pasti meninggal dunia dan dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang terselamatkan dari api neraka masuk ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Keren banget. Ya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah menipu. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya apa sih kelebihan Islam? Kenapa kok Nabi mengatakan Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi? Pertama, karena Islam bersumber dari Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna. Kemudian Islam bukan untuk para malaikat. Ya, malaikat hanya menyaksikan saja. Islam untuk siapa? Untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, maka kita diberikan bimbingan lewat Al-Quran. Cuma tadi sayang, orang Islam ada berapa? Ada 3. Yang jinnya maupun manusianya ada 3. Dhalimul li nafsihi, dia suka melanggar Allah, mendalimi dirinya. Ya, mendalimi istrinya, mendalimi anaknya, mengambil sumber haram, perilakunya menyimpang, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah orang mendalimi diri. Kira-kira banyak tidak? Di masyarakat kita yang kayak gini banyak tidak? Hah? Kata Pak Hamka, kalau kamu ingin melihat orang mukmin, lihatlah salat subuh berjamaah. Insya Allah yang salat subuh berjamaah di masjid tidak termasuk dhalimun li nafsi. Kalau kamu ingin melihat orang muslim, lihatlah salat Jumat. Kira-kira banyaknya mana? Salat subuh atau salat Jumat? Ini masjid yang baru berdiri ini, berapa saf salat subuhnya? Hah? Kira-kira ada sampai bawah nggak itu? Tempat makan tadi itu. Kalau Jumatan penuh, ya.
Makanya tanggung jawab para pengurus masjid adalah bagaimana menghadirkan jamaah masjid sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau terjadi masjid pengurusnya berhasil membawa umat sholat subuh seperti sholat Jumat, itu tanda Islam akan jaya. Makanya ini menjadi apa? Tanggung jawab para pengurus masjid. Mudah-mudahan pengurus masjid ini akan bergerak ke depan, ya, makmurkan masjid, memintarkan umat, melahirkan kader-kader hebat, dan tadi itu perhatian kepada jamaahnya. Nggak boleh ada yang sakit, nggak boleh miskin, nggak boleh ada ketinggalan, nggak boleh apa? Kita saling menjaga. Kira-kira keren nggak? Hebat Islam. Jadi pertama, Islam berasal dari Allah, Maha sempurna. Dan yang kedua, Islam diakui oleh Allah agama yang sempurna. Ada ayat ketiga surat Al-Maidah, Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian ini, dan ku lengkapi nikmat buat kalian, kata Allah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, itu terjadi pada Haji Wada, haji terakhir Nabi SAW tahun ke-10 Hijriah. Itu deklarasi. Apa komentar orang Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar Khattab anhu? Kata Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, kalau ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, kami akan pesta. Karena mereka akan bangga. Tapi ini turun kepada umat Islam. Lihat kenyataan umat Islam. Ya, Islamnya sempurna, Pak. Tapi orang Islamnya bermasalah. Yang pertama kata Allah, yang bermasalah ini zalim li nafsi. Kalau bahasa Soekarno, sondoloyo. Ini muslim sondoloyo. Ya, orang muslim tapi tidak komitmen dengan Islamnya. Orang Islam muslim tapi korupsi. Orang muslim berzina. Orang muslim tukang bohong. Orang muslim nggak benar perilakunya. Zalimul li nafsi. Masalahnya pada umatnya ini harus diperbaiki. Yang kedua, muqtasid. Tadi ayat 32 surat Fatihah. Ada tengah umat ini muqtasid. Dia mau pas-pasan saja. Ya, yang penting masuk surga. Kelompok ini nanti oleh Allah disebut dengan ashabul yamin atau ashabul maimanah. Ya. Dia jalankan yang wajib, dia sholat subuh berjamaah, tapi kurang komitmen dengan sunnahnya. Dia tidak mau yang haram, tapi yang makruh masih mau dia. Ini kelompok kedua. Namanya apa? Muqtasid. Kalau bahasa ekonomis nih orang ini. Pas-pasan dia. Ya? Dan ada yang ketiga, sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dia muslim yang komitmen dengan Islamnya, istiqomah di atas Islam, dia jalankan semampunya, yang wajib dijalankan, sunnah pun dijalankan. Yang haram dijauhkan, makruh pun ditinggalkan. Bahkan yang mubah, urusan dunianya, dia pergunakan untuk membela Islam, untuk membangun akhirat. Kira-kira dari tiga ini yang direkomendasikan Allah yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga ini? Ketiga. Apa kata Allah? Dzalika huwal fadlul azim. Itulah karunia yang besar. Yang ketiga itu, makanya yang ketiga ini nanti di surganya namanya apa? Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin ini tingkatannya para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ini masuk kategori Muqarrabin. Adapun ashabul maimanah masuk ke berapa? Yang keempat. Karena penduduk surga hanya 4 saja, Pak. Penduduk surga hanya 4 saja, Pak. Ya, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was siddiqina
wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Penduduk surga hanya 4 kelompok saja. Nggak ada kelima, nggak ada apalagi lebih. Hanya 4 saja. Kira-kira kita mau di mana, Pak? Posisi kita, di positioning kita itu kira-kira mau di mana? Untuk jadi nabi sudah nggak ada lagi, Pak. Udah tutup dengan terakhir Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, permisalan aku dengan para nabi sebelumku seperti satu bangunan yang indah. Orang mengatakan luar biasa bangunan. Cuman ada satu lubang yang belum tertutup. Aku datang membawa batu menutup lubang itu sehingga sempurna bangunan itu. Begitu kata Nabi. Gitulah Islam yang dibawa Nabi, sempurna lengkap. Posisi tertinggi adalah para nabi. Makanya tidak ada manusia yang ujiannya seperti para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma ilunahum thumma ilunahum. Jangan dikira, Pak, para nabi itu manusia suci, dijaga sama Allah, diberikan wahyu, dilindungi, ya. Tapi apa kata Allah pada ayat 112 surat Al-An'am? Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Nabi itu manusia nggak pernah merugikan orang, selalu dalam kebaikan. Tapi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Allah katakan kami jadikan setiap nabi itu musuh-musuhnya dari jenis manusia-manusia, setan-setan manusia dan jin. Kalau nabi aja dihadang, kira-kira kita dihadang nggak, Pak? Itu yang sedang pengajian tidur itu pasti di belakangnya setan tuh. Itu yang rumah tangga berantakan itu belakangnya pasti setan. Koruptor-koruptor itu pasti digerakkan oleh setan, Pak. Mafia-mafia kejahatan itu di belakangnya setan, Pak. Luar biasa kekuatan setan. 24 jam kolaborasi antara manusia dan jin. Kira-kira antum bisa nggak ngadapin itu, Pak? Bisa nggak antum ngadapin kekuatan setan manusia dan jin? Apalagi ngantuan begini, malam tidur, siang tidur, pengajian tidur melulu. Gimana akan mampu ngadepin jin? Kalau subuh besok adzan subuh bapak gak ke masjid, berarti bapak dikencingin sama setan. Nah, kita buktikan besok. Ya, ke masjid nggak bapak-bapak ini? Jangan ngajunya rajin, subuhnya nggak ke masjid. Apa-apa itu? Ya. Ayo kita perbaiki diri kita. Nabi itu terbaik, Pak. Diganggu sama setan manusia dan jin 24 jam. Apa kata Allah? Falaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau saja tidak karena karunia dan rahmat Allah, satu pun dari kalian tidak akan selamat dari gangguan setan manusia dan jin. Coba itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Sama istrinya malah diselimutin. Setan ini. Bukan didorong ke masjid, diselimutin. Ya. Suaminya pejabat. Bang, kapan lagi? Udah 4 aja. Ya. Mumpung jabat. Setan ini. Istri kayak gini nih. Bukan mengarahkan suaminya benar. Banyak istri-istri zuhur waktunya orang sholat, dia WA suaminya, sayang jangan lupa makan siang. Nah, bukan ngajarin sholat, ngingetin sholat, makan siang. Coba itu. Mudah-mudahan nggak ada perempuan kita di sini kan. Ingetin sholat tuh suamimu. Bawa anak-anakmu ke masjid, bapak-bapak. Saya diundang ke Malaysia. Jamaahnya orang tua semuanya. Saya bilang, lah, bapak-bapak masuk surga sendirian. Mana anakmu dan cucumu? Kok kalian gak ke masjid?
Ini banyak orang tua, semakin tua, semakin rajin ke masjid, anak istrinya gak diperingatkan untuk sholat. Mau masuk-masuk sendirian surga bapak ini. Kira-kira benar nggak bapak ini? Padahal malaikat mendoakan, Pak. Malaikat itu makhluk lain, Pak. Dia dari cahaya. Surat Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata malaikat, orang-orang beriman masukkan surga Aden semuanya ya Allah. Mereka, orang-orang tuanya, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, masukkan surga semuanya. Engkau maha perkasa, maha bijaksana ya Allah. Doanya siapa Pak? Malaikat. Coba bapak-bapak lihat nggak benar, mampus loh. Ya Allah, buruk banget di manusia kan. Bukan didoain. Anak bandel dilaknat, disumpah-sumpahin bapak. Ini gara-gara ibunya bikinnya gak pakai bismillah. Yang salahin ibunya. Nanti anaknya bandel, ibunya bilang ini gara-gara bapaknya gak pakai bismillah. Saling menyalahin. Oh, bikinnya bareng-bareng. Aneh itu kan. Makanya sekalian, saya ngomong gini supaya nggak ngantuk. Masih ada ngantuk-ngantuk supaya bangun dia. Saya ingat Pak Prabowo kadang-kadang di PBB aja dia ngebrak-gebrak meja, apalagi cuma di masjid kan. Jadi Bapak sekalian, makanya alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Kira-kira Bapak Ibu bangga nggak? Bangga nggak? Kenapa bangga? Hah? Kenapa bersyukur? Dipilih sama Allah. Kita diberikan agama terbaik loh Pak. Hasilnya membeli begini. Mayoritas miskin. Mayoritas gak lulus SD, SMP. 70% tidak bisa baca Quran tuh orang Islam Indonesia ini. Gimana mau maju coba? Kira-kira salah siapa ini? Gak usah nyala-nyalain. Ayo kita perbaiki. Ayo kita perbaiki. Kembalikan umat ke masjid. Kembalikan umat ke Al-Quran. Kembalikan umat ke Islam. Karena Bapak Ibu, pada ayat 22 surat Az-Zumar, ayat ini sangat diperhatikan oleh Imam Ghazali. Ya, menurut Imam Ghazali, intinya Al-Quran itu ada pada ayat ini. Coba tolong dibaca terjemahannya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawail lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Coba dibaca ayat itu. Paham nggak Bapak? Kalau Bapak bahagia megang apa? Megang dada, megang kepala, atau megang dompet? Bapak kalau bahagia megang apa? Jujur, Bapak jangan-jangan nggak bahagia semua nih. Bapak kalau bahagia megang apa Pak? Hah? Megang apa Pak? Dengkul. Megang apa Pak? Hah? Sini. Teori barat dalam ilmu neuroscience, mereka mengatakan kebahagiaan itu ada di otak, di bagian sini Pak. Di sini ada dopamin segala macam. Salah. Analisa mereka. Di dalam otak itu hanya ada ketenangan. Ya, ada namanya beta, theta, itu untuk ketenangan otak. Ada gelombang otak. Tapi tidak bisa bikin kebahagiaan. Karena kebahagiaan di mana Pak? Di sini Pak. Itu Allah yang menciptakan manusia, paham tentang manusia. Bapak-bapak sudah bahagia belum? Hah? Udah bahagia belum? Kok wajah-wajahnya Kak suntuk begini? Udah bahagia belum? Insya Allah semua bahagia. Tapi apa bahagia Bapak? Dua.
Itu ayatnya. Betapa bahagianya kamu kalau dibukakan dadamu dengan Islam. Kamu lapang dengan Islam. Kamu senang dengan Islam. Kamu suarakan Islam kemana saja itu. Fakul syahadu bi anna muslim. Saksikan kamu orang Islam. Harus begitu nih orang Islam. Ini sembunyi-sembunyi. Malu jadi orang Islam. Apa Anda? Satu, Allah bukakan dadamu dengan Islam. Maknanya apa? Itu kebahagiaanmu. Dan dari ayat ini saya berkesimpulan tidak mungkin orang bahagia kecuali dengan Islam. Itu pernyataan saya. Tidak mungkin orang bahagia kecuali kenapa? Dengan Islam. Buktikan di lapangan. Buktikan di lapangan. Terus kalau kamu sudah menjadi Muslim, sudah dekat Islam, terus berikutnya gimana? Bahwa ala nurim rabbi, cahayai dirimu dengan Al-Quran. Sudahkah kita mengkaji Al-Quran? Sudahkah kita paham Al-Quran? Sudahkah kita menjadi generasi Qurani? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, jangan ada hari tidak baca Quran. Karena disinilah letak kebahagiaan Bapak Ibu. Masalah saja, apa saja, baca Quran. Kesulitan apa saja, baca Quran. Ya, nggak ada di kita ini hidup nggak punya masalah. Ya, ada nggak Bapak hidup nggak punya masalah? Nggak ada. Jangan-jangan bapak-bapak udah putih-putih jenggotnya itu masalah melulu itu, cepat putih jadi kan? Kan? Kita semua punya masalah, Pak. Tapi ketika kita baca Quran, tenteram hati ini. Saya mau tanya jujur, yang di depan saya ini bapak-bapak, ibu saya nggak lihat tuh. Bapak-bapak, berapa kali Bapak hatam, berapa hari sekali Bapak hatam Quran? Hah? Berapa hari sekali Bapak hatam Quran? Hah? Setengah bulan? Setengah bulan, bagus. Hah? Yang lain? Setahun. Ramadan ke Ramadan. Apa kata Nabi? Iqra'al Qur'ana fi thalath. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Berarti sehari berapa? 10 juz. Luar biasa. Boleh saya cerita dikit, Pak? Contoh nih. Ada pemuda Saudi menikah dengan perempuan muslimah dari Xinjiang. Ya, ini ada satu Umar yang pernah ke Xinjiang. Ya. Perempuan Xinjiang ini dibawa oleh suaminya orang Saudi tinggal di Madinah. Dan pemuda Saudi ini cinta betul dengan perempuan Xinjiang ini. Kenapa? Kalau dia selesai ngerjakan apa-apa, dia baca Quran. Urusan rumah tangga saja, dia baca Quran. Dia suka baca Quran. Cintanya meluap-luap di laki Saudi ini sama perempuan ini. Sampai hamil perempuan ini. Dan punya anak, laki-laki dikasih nama Bilal. Sama ibu Xinjiang ini terus dibacain Quran anak ini. Umur 6 tahun hafal Quran. Ada nggak di antara kita ini dari ujung Indonesia sampai ujung yang anaknya 6 tahun hafal Quran? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Mana ada? 6 tahun hafal Quran, Pak. Makanya ibu-ibu kalau mau dicintai oleh suamimu, banyak baca Quran. Kalaupun suamimu tidur, bacain Quran dia itu. Ya, kalau ibu-ibu banyak baca Quran, insya Allah disayangi oleh suaminya. Kalau bapak-bapak punya istri kayak begini, kesempatan dia baca Quran, anaknya sampai hafal Quran, kira-kira bapak-bapak tega nggak kawin lagi? Kira-kira bapak mau kawin lagi gak? Ini surga dunia ini. Di mana perempuan solehah kayak ini?
Saya ajarkan sama ibu di Jakarta, pengajian saya paling banyak ibu-ibu. Saya ajarkan sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin disayangi oleh suaminya, cukup lakukan satu. Sebelum tidur, cium tangan suamimu, bilang I'm ready. Kira-kira kalau istri bapak melakukan itu gimana? Bapak berarti dapat istri yang soleh. Luar biasa, Pak. Makanya ini kesimpulan saya. Siapa yang tidak bahagia dalam rumah tangganya, jangan akan berharap bahagia di luar rumah tangganya. Meskipun di kapal pesiar, meskipun di hotel-hotel bintang 7, nggak akan bahagia. Karena kebahagiaanmu di mana? Baiti jannati. Kapan itu? Kalau bapak punya istri yang soleh. Luar biasa. Saya kalau cerita begini kepingin punya istri lagi, Pak. Ada ibu yang melapor ke saya, Pak Ustadz, saya praktekkan sebelum tidur saya cium tangan suami saya. Saya bilang I'm ready. Malah dia pegang jidat saya kok tumben hangat tadi. Ini kalau bapak gak ngaji kayak begini nih, harusnya kan bersyukur sama Allah. Dapat istri kayak gitu kan luar biasa itu. Nah, sampai sama istrimu nanti malam biar cium tangan dia. Ya. Lah ini mau berangkat kerja baru cium tangan. Pulang kerja cium tangan? Enggak, sebelum tidur kamu cium tangan. Ya, wow luar biasa. Ya, makanya lelaki itu seperti matahari, pagi bergerak, menyebarkan ultraviolet, kehangatan. Maghrib sudah pulang. Ini maghrib masih di sini. Hari udah pulang. Ya. Ketika maghrib pulang matahari, nggak ada matahari pulang jam 7, jam 8. Ya, maghrib pulang dia. Diikuti oleh semua binatang-binatang itu. Ya, bebek, ayam, kambing, semua maghrib pulang. Ya. Kecuali burung hantu sama kelelawar. Ya. Subhanallah. Atau anjing mulai maghrib gonggong menjelang subuh tidur deh. Atau anjing itu. Senangnya begadang dia. Orang beriman enggak, maghrib pulang. Itu hak istrimu, hak keluargamu. Sholat masjid, kemudian nanti sholat isya di masjid. Kalau ada anak laki bawa ke masjid anakmu. Keluar matahari tenggelam, keluarlah bulan. Siapa itu? Istri kita. Apa bulan itu? Bagaimana kalau istri kita seperti bulan purnama? Wih, luar biasa. Beda, Pak. Bulan itu apa? Menyebarkan apa? Cahaya. Beda dengan panasnya matahari. Ya? Indah sekali bulan itu. Apalagi sebelum tidur, cium tangan. Wah, dahsyat. Ini saja sudah membuat indah rumah tangga itu. Apalagi lebih dari itu kan? Subhanallah. Sudah, sampai di situ aja, Pak. Jadi Islam karena datang dari Allah. Yang kedua, Islam sempurna. Dan yang perlu ditambah ini pendapat para ulama. Di antaranya Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra. Supaya Bapak merasakan ketika melaksanakan ajaran Islam itu apa yang Bapak rasakan. Kalau Bapak Ibu tidak merasakan dua hal ini, berarti pemahaman dan praktek Islam Bapak Ibu belum beres. Ini ukurannya. Mungkin banyak orang cara sholat, cara umroh, cara haji, cara menikah, cara apa. Tapi jarang dibahas, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu umroh? Kenapa kamu haji? Kenapa kamu puasa? Padahal ini jawabannya akan meyakinkan kita. Kenapa kamu tercakup dalam Islam? Apa Pak? Ketika kita menjalankan Islam, nikmat dan bahagia. Nikmat dan bahagia. Kalau Bapak melaksanakan syariat Islam, Bapak merasakan nikmat dan bahagia, betul itu Islam Bapak itu. Kalau belum, coba dikoreksi dulu. Ya, jangan-jangan kita ini cuma baru pengakuan saja. Ya. Bahkan
Bapak Ibu, kalau bisa merasakan menjalankan Islam bahagia, dalam keadaan terpuruk pun akan terasa, dalam keadaan sulit pun akan terasa. Kenapa? Dia yakin dengan Allah, nggak mungkin salah. Islam nggak mungkin salah. Kita jalan Islam nggak mungkin salah. Itu kan dari Allah. Islam nggak sempurna. Tapi kesempurnaan Islam ini yang ketiga dari mana, Pak? Harus ada contohnya. Siapa contoh Islam ini? Dari Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Fatakallahu katsiran. Ada suri tauladanya, ada contohnya itu. Kalau mau lihat Islam, lihatlah contoh dari Muhammad SAW. Manusia paling sempurna, lengkap semuanya. Ya? Saya mau tanya Bapak Ibu, Rasulullah kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Dari mana kekayaannya? Hah? Iyalah dari Allah lah, tapi dari mana itu? Nabi itu dagang, Pak. Nabi itu dagang. Sebelum Rasulullah wafat, itu kan haji wada. Tahun ke-10 Hijriah, setelah itu 3 bulan berikutnya Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan? Ini bukti Nabi kaya. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau potong 100 ekor onta. Kira-kira ini perbuatan orang miskin atau kaya? Nggak mungkin miskin, Pak. Ini miliarder, mungkin triliuner Nabi itu. 100 ekor onta. Saya mau tanya, Bapak perhatikan orang kaya-kaya di ketika haji, berapa mereka nyembelih kambing? Berapa? 1. Kalau ada lebih berarti bayar dam itu. Kok pada pelit? Mana mereka ngikuti sunnah Nabi? Di mana kekayaanmu? Nabi nyembelih 100 ekor onta. 1 ekor onta sama dengan 2 ekor sapi. 30 juta Pak 1 ekor onta. Kira-kira 1 ekor onta berapa? 3M. Benar nggak? Kalau 30 juta 1 ekor onta. Nabi sembelih 63. Kenapa 63? Sesuai jumlah umurnya. Karena Allah beritahu dia kapan dia mati. Kan? Idza jaa nasrullahi wal. Itu pemberitahuan akan dekatnya kematian Muhammad SAW. Menurut Ibn Abbas. Ya. Kemudian sisanya disuruh nyembelih Ali bin Abi Thalib. 100 ekor onta. Kira-kira ini tandanya apa? Kaya raya, Pak. Alhamdulillah. Sekitar 2 bulan yang lalu saya berangkat umroh. Saya dapat buku disertasi doktor tentang kekayaan Nabi Muhammad SAW. Wah, saya bahagia sekali. Disertasi doktor, Pak, ilmiah. Kemudian dikonversikan. Berapa kekayaan Nabi? Berapa, Pak? 1,2 juta sekian gram emas. 1,2 juta, Pak, gram emas. Beliau punya 16 petak tanah. Bidang tanah 16 bidang. 1 bidang tanah bernilai 25,5 kilogram emas. Kira-kira miskin atau kaya ini? Bukan cuma kaya, kaya raya. Nabi kita itu kaya raya. Kaumannya banyak miskin. Kenapa itu? Makanya ketika Jokowi jadi presiden, saya nasihatin tuh di istana itu. Ya. Meskipun akhirnya saya ditangkap juga sama Jokowi. Kejem juga nih orang Solo ini kan. Kalau ada 100 orang kaya di Indonesia, yang muslim 1, Pak. Yang 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, yang non muslim 1, Pak. 99 muslim itu miskin. Antum lihat data World Bank terakhir, jumlah orang miskin Indonesia dengan penghasilan sehari $6. Ada berapa? 170 juta. $6 kira-kira 100.000 lah per hari. Itu kategori miskin. Sekitar 60% penduduk Indonesia. Kalau dinaikkan $8, maka jumlah orang miskin mencapai 190 juta. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapa mereka? Mayoritas orang Islam. Kok bisa? Nabinya kaya raya, umatnya miskin. Kenapa itu?
Bahkan lebih teruk lagi, Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial, mengatakan data-data yang lengkap, ada 3 juta orang miskin ekstrim. Saya kira bukan miskin ini, fakir. Penghasilannya sebulan cuma 400.000. Ada berapa Pak? 3 juta. Ini sekarang lagi ditangani. Kalau penghasilannya dinaikkan 600.000 per bulan, maka ada orang miskin bisa mencapai 24 juta. Tanya kita, siapa mereka ini? Mayoritas orang muslim. Padahal Islam mengajarkan berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Luar biasa Islam. Kok umatnya begini? Kira-kira ada salah nggak? Ada salah nggak? Bukan Islam yang salah, Pak. Umatnya yang salah. Ya? Ayo kita perbaiki nih. Mulai dari masjid dulu nih. Jamaah masjid harus sejahtera. Tidak boleh ada orang miskin di masjid. Kira-kira setuju nggak ya? Wah, luar biasa. Kita bantu pemerintah untuk mengangkat kemiskinan ini. Kan tugas negara ada 4 ya Pak ya. Mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat. Kira-kira sejahtera belum? Harus kita bantu. Ada keterbatasan. Prabowo sedang berusaha untuk menarik korupsi-korupsi itu untuk kembali ke rakyat. Bagus. Ayo kita bantu. Ketiga, melindungi tumpah darah. Ayo kita lindungi bangsa kita. Jangan sampai dirusak oleh para perusahaan itu. Kemudian yang keempat apa? Berpolitik bebas aktif untuk kepentingan nasional dan kedamaian dunia. Kalau boleh saya tambah 1. Ini menurut Islam. Ini menurut Islam. Apa? Membahagiakan dunia akhirat. Keren gak itu? Orang Islam itu harus bahagia dunia akhirat, Pak. Karena para ulama menyimpulkan, kalau kamu tidak bisa bahagia di dunia, jangan akan berharap bahagia di akhirat. Berarti apa? Kita semua harus apa? Harus bahagia. Setuju? Ala kulli hal. Inilah Islam yang harus kita tempuh. Ya, pegangin itu. Datang dari Allah, Islam sempurna, dan contohnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Lengkap sudah. Dan jangan kemudian kita menjauh dari itu. Terakhir, kenapa kok kita, umat kita seperti ini? Mudah pecah belah, mudah ribu. Banyak kan orang miskin, sedikit yang pintar. Kenapa ini semuanya? Artinya ada pihak lain yang tidak mengendaki kita maju. Ada setan-setan manusia dan jin yang menghalangi kita maju. Sadar nggak itu? Apa kata Pak Nasir? 3 kelemahan umat Islam. Ini Pak Nasir ini otak dari berdirinya NKRI. Tapi banyak orang tidak tahu. Bukan Soekarno, M. Nasir, Mosi Integral. Ya, otak daripada NKRI siapa? Dr. Muhammad Nasir. Ulama kita, pendiri Dewan Dakwah. Kata Pak Nasir, kelemahan umat Islam ada 3. Nah, ini coba kita koreksi, kita perbaiki. Yang pertama, tidak sadar kehebatan Islam. Akhirnya ambil dari barat atau dari timur. Sampai ada profesor dunia ini yang paling Islami, New Zealand. Atas dasar apa kamu ngomong gitu, Prof? Wong mereka bukan ngaku Islam kok. Ini mentalnya inferiority complex, rendah diri dia. Ya. Dan saya yakin kalau umat Islam ini sadar, pasti maju bangsa Indonesia ini, Pak. Prabowo mengatakan tidak mungkin bangsa bisa maju kecuali mayoritas bangsa ini maju. Siapa mayoritasnya? Orang Islam. Ayo sadar itu. Ayo bangun. Jangan terus terpuruk begini. Ayo kita bangun. Ya. Subhanallah. Kata Pak Nasir, banyak orang Islam yang tidak sadar kehebatan Islam. Sampaikan itu kehebatan Islam. Praktekkan itu Islam. Kita semua ini duta-duta Islam, saudara sekalian. Benar nggak? Orang banyak di luar sana tidak membaca Quran, nggak baca hadis, nggak baca Islam. Tapi kita lembaran terbuka dilihat oleh mereka.
Bagaimana ucapan kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kehidupan kita. Indah sekali Islam ini. Apa tadi Pak? Nikmat dan bahagia. Jangan sampai kita tidak bahagia. Itu kelemahan kata Pak Nasir, umat Islam masih belum apa? Sadar tentang kehebatan Islam. Berapa banyak anak-anak muda muslim yang kagum dengan barat atau dengan timur? Kagum dengan Eropa, Amerika, kagum dengan Jepang, kagum. Tapi Islamnya nggak dikagumi sama dia. Padahal dia orang muslim ini Pak. Ini apa itu? Rasa rendah diri Pak. Jangan. Kita harus pede. Confidence terhadap Islam kita itu. Kenapa? Datang dari Allah sempurna. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu. Adakah manusia di dunia ini yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Nggak ada Pak. Dari semua sisi Pak, nggak akan ketemu. Maka Michael Hart, seorang non-muslim dari Inggris, menulis buku The 100. Ini non-muslim, diakui. Tidak ada manusia yang sehebat Nabi Muhammad SAW. Nomor 1 di dunia. Karena begitu besar pengaruhnya. Sekarang penduduk muslim di dunia, 1/4 penduduk dunia. Itu pengaruh siapa itu? Pengaruh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat Islam ini kelemahannya sama-sama kerja, kurang kerja sama. Yang sana kerja. Jalan sendiri-sendiri. Coba, ayo diskusi, ayo padukan, ayo kerja bareng, ayo. Wah, dahsyat. Ya, dipadukan nih, kerja-kerja bareng nih. Kan? Yang dakwah, yang di pendidikan, yang di ekonomi, yang di apa. Ayo bareng-bareng deh. Jangan kerja sendiri-sendiri, ayo kerja sama. Ibarat orang main bola, Pak. Ini banyak orang Islam, waduh pinter ngiring bolanya, Pak. Dia kiring sendirian, tapi bukan diset lempar, bukan ditendang ke goal getter, ditendangnya ke samping. Kira-kira masuk nggak? Antum, sekuat apa antum? Ketika main bola itu ada tim sana, tim sini. Tim sini yang gobeng golang sendirian. Ngos-ngosan kamu. Nggak kuat kamu menghadapi musuh segitu banyak. Lapangan begitu. Kenapa kita nggak bagi bola? Kenapa kan kita atur siapa yang kiper, siapa yang back, siapa yang sebelah kanan, sebelah kiri, kaptennya. Coba diatur itu. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita lihat main bola, grup A, grup B, pemainnya ada berapa? 11. Kan? Grup A 11, grup B 11. Ini antara hak dan batil seperti ini, Pak. Cuman mereka lebih rapi. Kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin yaghlibu batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Mereka rapi, Pak. Sementara kita mau giring sendirian, mana bisa? Ngos-ngosan kamu capek. Harus ada Pak? Yang main dikit Pak, cadangan lebih dikit lagi Pak. Yang nonton banyak, yang nggak nonton lebih banyak lagi. Kira-kira antum jadi pemain cadangan atau penonton atau nggak nonton? Antum jadi apa nih? Hah? Kalau pemain yang benar, kan? Jangan giring sendiri. Ayo bareng-bareng, kan? Ayo masukkan goal getternya itu sebanyak mungkin. Jelas itu arahnya, kan? Nah, coba kita rapikan barisan kita. Gitu Pak ya? Yang pertama tadi? Kedua. Yang ketiga, kelemahan umat Islam Pak, tidak tahu siapa musuhnya. Ustadz sama ustadz ribut. Ya, kelompok Islam sama kelompok Islam ribut. Ya, subhanallah. Itu kenapa itu? Karena tidak tahu siapa musuhnya. Saudara sama saudara ribut, bahkan suami istri ribut. Lah itu istrimu sendiri, itu suamimu sendiri. Kenapa ribut? Tadinya katanya I love you forever. Ya? Kok ribut kenapa tuh? Coba dirapi. Coba tahu siapa musuhmu itu. Siapa musuh kita? Setan. Itu ayat 6 surat Fatir. Inna syaitan lakum adu, fattakhiduhu adu. Innama yada'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuhmu. Jangan kamu jadikan kawan. Apa bisa setan ngajak kamu masuk neraka rame-rame? Kok mau? Diajak setan masuk neraka rame-rame. Mau itu orang. Norok lagi. Ya. Coba kita koreksi diri nih. Mudah-mudahan kesempatan ini
Jadi renungan kita bersama, ayo kita bangun kembali nih bangunan Islam ini. Supaya indah dilihat orang, supaya indah kita rasakan sebagai apa? Bagian daripada Islam ini kan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyuarakan Islam lebih luas lagi. Ya, yang jelas ibda' binafsi. Mulai dari dirimu dulu, sebelum terlalu jauh keluar sana. Ya, mulai dari masjid kita dulu, sebelum kita melihat masjid yang lain. Gitu ya? Setuju? Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Proses 7:30 kita lanjut dengan apa? Salat berjamaah Isya. Terima kasih atas undangannya Pak panitia masjid, dan semoga kita semuanya diberikan hidayah taufiknya oleh Allah SWT, dan yang terpenting diampunkan dosa-dosa, diberikan husnul khatimah, masuk surga bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.